Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para penonton yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Fatih dari kelas 8 SMP IT Al-Furqan Ambal. Saya akan menyampaikan kultum saya yang berjudul Nasihat untuk Imam Masjid di bulan Ramadan. Imam masjid adalah salah satu pemimpin yang harus ditaati oleh jamaah yang sholat di belakangnya. Seperti dalam hadis Nabi, yaitu imam masjid ditunjuk adalah untuk diikuti. Nah, makanya kalau kita sholatnya itu mendahului imam, maka sholat kita itu enggak sah. Dari sebegitu pentingnya peranan imam masjid, seorang ulama dari Arab Saudi yang bernama Syekh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim menuliskan risalah khusus tentang imam masjid di kitabnya yang berjudul Arba'una Darsan Liman Adraka Ramadan. Saya akan menyampaikan beberapa poin yang terkandung di dalamnya. Poin yang pertama adalah seorang imam masjid akan menanggung beban besar baik di bulan ini maupun di bulan sebelumnya, karena mereka harus mempersiapkan hafalan yang akan mereka gunakan ketika memimpin sholat nanti. Yang kedua adalah dalam tindakan kebaikan, dalam takwa, dan juga tolong menolong. Contohnya seperti ulama yang saya sebutkan tadi namanya, dia ikut serta dalam tindakan kebaikan dan takwa, karena dari kitab yang dia buat, ketika ada seorang yang membacanya akan membantu mereka meningkatkan kebaikan dan ketakwaan mereka. Poin yang ketiga adalah ada beberapa hal yang apabila dilakukan di bulan ini akan menghasilkan lebih banyak manfaat daripada di bulan biasanya. Yang pertama adalah hendaknya imam masjid bersikap ramah, baik, dan juga berwajah cerah, karena tiga hal ini adalah salah satu pembuka hati yang keras. Yang kedua adalah hendaknya imam masjid memberikan nasihat kepada warga di sekitar masjid yang kurang taat dalam beribadah dan mengunjungi mereka dalam rangka silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan dan persahabatan yang renggang. Yang ketiga adalah membuat hari raya lebih bermakna. Contohnya di sebuah desa, ketika setelah sholat id, seorang imam mengumpulkan jemaahnya di serambi masjid dan membiarkan mereka saling berbicara untuk mengenal satu sama lain agar mereka tahu siapa yang tadi sholat di sebelah mereka. Poin yang keempat adalah masjid adalah titik tolak agama ini. Hal yang pertama dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Madinah adalah membangun masjid. Di tempat inilah orang yang bodoh mendapat pelajaran, orang yang lalai mendapat peringatan, dan orang yang melapas mendapat nasihat, dan segala persoalan mendapatkan jawabannya. Poin yang kelima adalah seorang muslim akan mentolerir kekurangan dan kelalaian saudaranya sesama muslim, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa jihadu fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.